Dua macang yang tadi itu yang udah dia makan belum puas, dia lanjut lagi makan macang yang ketiga, makan lagi ngelahap sendiri kan. Nah sampai di sini setelah makan semua masih baik-baik aja Wak. Rabiah masih sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tanpa Rabiah sadari, momen dia makan macang itulah Wak yang menjadi awal dari hal buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kejadian. Jadi sekitar habis maghrib, Rabiah tiba-tiba ngerasa perutnya sakit kali Wak, macam ditusuk-tusuk. Rabiah tiduran lah ini kan, sambil dia elus-elus itu perutnya supaya sakitnya mereda. Tapi bukannya reda Wak, perutnya malah jadi makin perih gitu loh. Nah nggak lama setelahnya muntah-muntah dia sampai badannya pun lemas. Aduh, ini apa gara-gara aku makan macang tadi ya, kata dia gitu. Dan anehnya meskipun buah itu udah habis dimakan Wak, bau macang itu masih kerasa jelas gitu loh di hidungnya. Tapi bau itu bukan bau segar ya, macam bau asam yang udah nusuk kali ke hidung tuh yang sampai bikin dada sesak. Nah karena perutnya makin perih akhirnya Rabiah keluar lah ini Wak untuk nyari pertolongan. Nah pas baru nyampe depan teras, badannya gemeteran, muntah dia lagi, muntah dan jauh lebih banyak lagi muntahnya daripada sebelumnya, muntah. Nah pas dia lagi muntah ini kebetulan ada tetangga yang lewat, ada ibu sama anak namanya Bu Yati sama anaknya Misna. Nah waktu lihat Rabiah muntah-muntah langsung disamperin sama Bu Yati kan, Rabiah kamu kenapa? Dengan sisa tenaga yang ada Wak, Rabiah pun mencoba menceritakan yang tadi dia rasakan itu, yang tadi aku bilang kan, Bu tadi gini perutku sakit, aku bau gitu lah ceritain semua. Nah setelah dengar itu Bu Yati ini pun langsung lah nuntun si Rabiah masuk ke dalam rumah untuk ngebaringin dia di ruang tamu. Nah begitu dibaringin di ruang tamu, mata Rabiah langsung ketutup, napasnya tersengal dan dia batuk-batuk kayak mau muntah gitu loh, tapi nggak keluar muntahannya. Nah karena khawatir, Bu Yati ini pun langsung nyuruh anaknya si Misna tadi tuh panggil ibu, cepat panggil kabarin warga ini Rabiah sakit gitu kan. Misna ini pun langsung lah lari keluar untuk ngabarin warga. Ibu, tolong Rabiah sakit kata Misna kan. Nah nggak lama setelahnya warga pun langsung lah berdatangan ke rumahnya Rabiah ya kan. Begitu warga datang, Rabiah mendadak kejang Wak. Kejang dia matanya melotot ngarah ke atas kayak gitu. Panik mereka semua di sana. Belum sempat ngapa-ngapain lagi, mulutnya Rabiah ngeluarin busa putih yang banyak kali Wak. Makin panik lah mereka kan. Nah terus salah satu warga ngeberaniin tuh untuk ngecek kondisinya Rabiah secara langsung. Dan setelah dicek udah nggak napas Rabiah Wak. Meninggal. Langsung heboh lah ibu-ibu di sana kan. Mereka langsung interogasi Bu Yati nih yang pertama kali nemuin si Rabiah. Kenapa Bu? Ya tadi aku nemuin dia muntah-muntah terus dia cerita gini. Terus ibu-ibu ada yang nanya, terus gimana bayinya tuh masih hidup nggak ya gitu kan, lagi hamil ya 7 bulan kan. Iya juga ya. Siapa tahu bayinya masih bisa diselamatin. Panggil cepat dukun beranak maksudnya. Akhirnya warga pun buru-buru lah manggil dukun beranak yang memang tinggal di desa itu. Waktu dukun itu sampai di rabanya perut Rabiah, nggak lama dukun tuh bilang, Bu, Pak, maaf, bayinya juga udah meninggal katanya. Wah, langsung sunyi lah ruangan itu. Orang-orang saling pandang, Wah, antara miris tapi juga takut. Kenapa? Karena di desa mereka itu kalau ada perempuan hamil meninggal dunia kan katanya arwah itu bisa nggak tenang kan Wak. Apalagi kalau dia meninggal gara-gara ngelanggar pantangan pula. Kan kalian ingat kan di desa Danur itu kan ibu hamil memang dilarang makan macang. Itu ibu tahu dia 3 dia makan macang hari itu. Kan bener kan kejadian kan kayak gitu semua ya. Tapi meskipun ada rasa takut, warga tetap membantu sebisa mereka Wak. Malam itu juga mereka langsung berjaga di rumahnya Rabiah sampai pagi datang. Dan habis itu mereka lanjut nguburin jenazah Rabiah tepat di belakang rumahnya. Nggak lupa juga warga langsung mencari cara untuk ngabarin suaminya Rabiah yang lagi ngerantau di luar kota. Pas setelah mereka diskusi, warga akhirnya sepakat untuk nitip sebuah surat ke pedagang yang kebetulan juga mau ke kota tempat siapa ini ngerantau. Dan surat itu isinya pemberitahuan kalau bapak istrimu Rabiah sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak di kandungannya kayak gitulah. Kami sudah mengubur jasad mereka di belakang rumah dan kami turut berduka cita, kayak gitulah mungkin isi suratnya kan. Tapi karena memang di masa itu akses transportasi masih susah ya Wak ya. Kabar duka itu baru didengar suaminya sekitar 10 hari setelah Rabiah itu meninggal. Langsung lah buru-buru suaminya pulang ke desa untuk ziarah ke makam anak dan juga istrinya. Waktu itu suami Rabiah memang kelihatan terpukul kali Wak sama kematian istrinya. Cuma katanya nggak lama dari itu, bahkan katanya nggak sampai sebulan Wak, langsung nikah sama perempuan baru. Disinilah warga mulai bisik-bisik, coba ya kemarin Rabiah nggak makan macang, pasti nggak bakal kayak gini jadinya ya. Iya ya Bu ya, ibu-ibu pada udah ngelarang dia loh, tapi dia tetap maksa. Ada lagi ibu-ibu nyaut, kasihan juga dia ya, udah meninggal pas hamil, suaminya nikah pula lagi sekarang. Katanya pokok makin lama obrolan mereka tentang mendiang Rabiah ini makin santer lah gitu Wak. Nah di tengah warga yang udah mulai sibuk bisik-bisik ini, ada satu orang yang kelihatan murung, sedih, runyam kali kepala ya. Siapa itu? Ramlah.
Ya Ramlah di dalam hatinya muncul perasaan bersalah, Wak, karena dialah yang ngasih